Itu menjadi penting Ustaz pada akhirnya. Nah Ustaz, mungkin di menit-menit yang tersisa terakhir ini diberikan kepada kita sebuah tips. Mungkin ini disaksikan oleh keluarga kita. Apa sih yang seharusnya kita lakukan baik sebagai jamaah haji agar tadi terhindar dari kecelakaan-kecelakaan atau musibah-musibah yang notabene itu adalah karena ketidaktaatan kita terhadap aturan yang ada, atau mungkin kita bagi jamaah haji yang berada di Indonesia nih, apa yang harusnya kita lakukan? Baik, haji itu bukan hanya persoalan waktu, bukan hanya persoalan tempat. Oleh karena itu, pada ayat 203 dikatakan, وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ. Mau 2 hari, mau 3 hari di antara hari tasyrik silahkan. Karena persoalannya bukan hanya persoalan waktu, tapi persoalan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha, itu yang terpenting. Termasuk juga bukan persoalan tempat berpindah lalu kemudian orang berduyun-duyun berdesak-desakan, tetapi di sini adalah persoalan ketenangan kita, kekhusyuan kita. Oleh karena itu Rasulullah ketika melihat orang berdesak-desakan dari Arafah, saling memacu ontanya pada saat itu dengan kencang, Rasulullah katakan alaikum bis sakinah, alaikum bis sakinah. Anda harus tenang, jaga ketenangan, jaga kekhusyuan, dan senantiasa tidak lepas dari zikir. Oleh karena itu, kita yang tidak berhaji pun diminta untuk meneladani dan meniru apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji. Antara lain, kita ikuti kebiasaan apa yang mereka lakukan dengan berkorban. Dan pada hari-hari ini mereka diperintahkan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka pada hari-hari tasyrik ini sangat baik sekali kalau juga kita gunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berharap keberkahan dan kebaikan yang Allah turunkan berkat doa saudara-saudara kita yang ada di tanah suci juga kita bisa rasakan di tanah air ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika zikir yang kita ucapkan atau yang kita keluarkan dari lidah kita di orang-orang yang tidak berhaji di sini agar bisa tadi meraih sebuah kemuliaan yang ada pada saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, adakah zikir tertentu sebagai ini sebuah closing dan kesimpulan buat kita semua, Ustaz? Silakan. Di sini tidak disebutkan pada ayat ini wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikir apa saja? Apa saja? Apa saja? Yang paling komplit memang yang disebutkan dengan pada ayat sebelumnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang kita kenal dengan doa sapu jagat. Betul. Kita mohon kebaikan, kita mohon kebahagiaan, kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Baik, subhanallah. Itulah mungkin kata penutup yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ustadz, terima kasih sudah berbagi ilmu lagi buat kita. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bisa kita lanjutkan bahasan ini pada episode yang akan datang. Ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bekasi juga terima kasih sudah menyimak diskusi ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semakin faham dan semakin memahami bahwa yang namanya pelaksanaan ibadah haji itu, afdal itu memang salah satu yang penting buat kita. Tetapi jika keafdalan itu menimbulkan sebuah mudarat, tentu hal ini harus kita hindari. Untuk itu, taatilah apa yang diarahkan oleh pemerintah kita agar kita semua bisa menjalankan ibadah haji dengan benar dan tentu menghasilkan haji yang mabrur, karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan kita doakan para jemaah kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang ada di Indonesia juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa kembali melaksanakan ibadah haji ke sana. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin dialog kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kemampuan, sebuah kesempatan untuk juga bisa melaksanakan ibadah haji. Dan insya Allah setelah ini kita tentu akan kembali menyimak tentang pembahasan bagaimana Al-Quran menjawab semua persoalan yang ada di sekitar kita. Tentu nanti kembali akan dipandu oleh Mas Harul Gunawan bersama seorang narasumber kita yang tentu sudah tidak asing bagi kita, yaitu Cak Nur. Kami undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keindahan Tanah Rencong Aceh yang berjuluk Serambi Mekah menawarkan banyak pesona objek wisatanya. Keindahan pantainya, keagungan masjid rayanya, keartistikan rumah adatnya, tari-tarian yang sudah mendunia, Museum Tsunami, kenikmatan teh tarik dan kopi tarik, semua ada di Provinsi Ujung Barat Nusantara. Kenali keindahan tiap jengkal tanah Pertiwi. ...53 tahun TVRI mempersatukan bangsa. TVRI betul sekali. Ya, alhamdulillah tadi pemirsa sudah kita simak dialog yang dipandu oleh Mas Rahmaji dengan narasumber Kiai Haji Mukhlis yang berbicara sekelumit mengenai ibadah haji. Seperti yang kita tahu, ibadah haji itu adalah seperti miniatur dalam gambaran kehidupan manusia. Perjalanan dari mulai tawaf, sa'i, lalu kemudian Arafah, Mina, yang betul-betul harus dengan penuh keikhlasan dijalani oleh para jamaah. Nah, tentu di dalam pelaksanaannya tersebut kita bisa mengenali diri kita, sifat-sifat kita. Sifat-sifat manusia itu biasanya akan terlihat pada saat melaksanakan ibadah haji. Dan insya Allah kita akan membahas mengenai sifat-sifat manusia dalam Al-Quran Menjawab. Di Al-Quran Menjawab ini sudah siap Cak Ayub dan Cak Dodi yang akan menghadirkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Dan sudah hadir juga di studio, ya. Tadi Mas Rahmaji mungkin sudah memperkenalkan, ya, dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bekasi, pimpinan Ibu Hajah Tin Fuad. Iya, terima kasih ibu-ibu dan bapak sudah hadir di sini. Waduh, nih bapak nih, semangat Pak, semangat. Ini bapak kelihatannya khusus sekali, ya. Iya, baik, langsung saja kita panggilkan guru kita, ustadz kita, Cak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Monggo. Luar biasa. Sahabat kita lama ini semua. Cak Sarul. Sehat Cak Nur, ya? Amin. Alhamdulillah. Nggak kena peristiwa Amina, ya. Alhamdulillah jamaah haji Indonesia sampai dengan saat ini masih belum. Luar biasa. Nah, silakan. Maksud kami jamaah haji Indonesia dikabarkan bahwa saat ini masih sedikit, ya Cak Nur, ya, di data. Tapi insya Allah tidak akan bertambah lagi korban dari Indonesia, ya. Tapi sebetulnya secara umum keseluruhannya kita mengharapkan bahwa tidak ada lagi korban yang tertimpa musibah di sana. Tapi kita harus hakul yakin bahwa ini adalah takdir Allah, ya. Dan insya Allah kedepannya lagi pelaksanaan ibadah haji bisa lebih baik lagi. Iya, Cak Nur. Saya turut prihatin juga, ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di sana tidak banyak yang menjadi korban. Insya Allah. Mungkin juga karena sebuah pengolahan, ya, yang ya gimana tadi? Ya, ini kaitannya dengan mengenai sifat-sifat manusia nih, Cak Nur, ya. Kayaknya kita juga harus bisa mengkaji lagi nih, Cak Nur. Iya, salah satu kejadian yang di Mina juga karena sifat manusia juga sebetulnya. Maksudnya, Cak Nur? Ya mungkin pengolahannya, sistem manajemennya itu aja. Nah, ke depan semestinya pemerintah Indonesia sudah harus warning ke negara Arab, ya. Untuk pelaksanaan haji ke depan harus lebih rapi. Masa sudah 2 kali nih. Ya, betul. Saya sebagai bangsa juga melihatnya kasihan tuh. Betul. Niatnya ibadah tapi jadi korban gitu. Jadi harus ada manajemen, ya, pembenahan yang lebih baik. Ya, ini sifat kelemahan manusia, nanti kita bahas. Oke, baik, ya. Seperti yang kita tahu juga bahwa Arab Saudi selaku ya
pihak yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan ibadah haji dan merasa bahwa sebagai pelayan tamu Allah tidak perlu bantuan dunia Islam yang lainnya, bahwa mampu sendiri. Nah sekarang mungkin ini bisa menjadi semacam lecutan bagi pihak kerajaan Saudi Arabia untuk bisa menerima masukan dari negara-negara Islam sudah 2 yang kali makanya. Kalau sekali sih nggak masalah, 2 kali. Tidak ada masalah berarti dalam sana. Harus dibuat surat resmi dari pemerintah Indonesia untuk ke depan harus lebih bagus pengolahannya. Kalau nggak kan kasihan bangsa ini. Nggak apa-apa kan? Punya idealisme kan nggak masalah. Itu juga menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi sifat kita manusia yang harus lebih baik ya Cak Nur ya. Amin, amin, amin. Sebetulnya bagaimana sih Cak Nur sifat manusia itu pada dasarnya itu? Iya. Saya kalau bahas begini harus berdiri nih. Oke. Dari mana jamaah ini? Ibu-ibu? Dari Bekasi. Perasaan saya juga pernah ada beberapa yang ikut Bu Faridah Hanum ya? Iya. Alhamdulillah. Amin. Ini guru-guru saya nih. Cayop, Mas Dodi. Kalau sudah bawa catatan ini berarti memang sudah paham. Iya, pasti sudah pernah ikut gitu. Ya, Cak Sarul. Ya. Ibu-ibu dan juga para guru saya, pemirsa di rumah. Kita bicara sifat manusia, standar tabiat. Jadi manusia itu apa sih sifat standarnya sejak dari lahir itu? Belum ditambah iblis ini. Ada standarnya, Cak Dodi. Pertama, sifat manusia ini keras kepala. Keras kepala. Anak kecil ajak mandi nggak mau. Udah keras, udah nolak tuh. Sejak kecil sudah ada keras kepala itu. Maka diperlukan sebuah barikade-barikade agar supaya nggak lolos ini sifat-sifat buruk itu. Coba Mas Ayub dibuka surat 50 ayat 24. Keras kepala itu hati-hati tuh. Ibu-ibu ada keras kepala nggak ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Artinya? Allah berfirman. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Tuh Mas Dodi, hati-hati tuh. Sifat dasar manusia itu ingkar dan keras kepala. Coba ada anak kecil Bu, ajak mandi, udah nolak tuh, nggak mau dia. Keras kepala, bantah itu manusia tuh, sedikit bantah gitu. Surat 18 ayat 54, membantah tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Artinya? Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Tuh. Jadi pertama keras kepala, catat. Jadi PR tulis di kamar kita itu. Yang kedua Cak Sarul, ingkar. Itu manusia itu. Yang ketiga barusan apa? Membantah. Bantah. Dari kecil itu sudah bantah, nak. Tapi orang nggak sadar, merasa sok suci semua gitu loh. Saya kan manusia sempurna, nanti dulu sempurna dari mana? Ada prosesinya. Jangan dikit-dikit langsung sempurna. Ini buktinya, pembantah. 2, ingkar. Ngeyel. 3, apa tadi? Membantah. Keras kepala, terus? Membantah. Ingkar, terus bantah. Sifat bagus apa, sempurna apa ini? Jangan sok suci loh, Cayup. Dikit-dikit, wah merasa manusia sempurna, paling sempurna, kan ada prosesinya. Dan jelas dalam Al-Quran juga. Ada yang sempurna, tapi ada prosesnya demi jiwa yang disempurnakan.
Ya, jadi ada penyempurnaan, maka kita perlu hati-hati untuk membuat barikade-barikade, diperlukan adanya sistem. Karena ya itulah tabiat manusia. Bantah. Ya, apalagi? Ingkar. Harus catat ini. Apa yang ketiga? Kepala. Ada lagi. Males. Manusia ini pemalas, pemirsa. Pemalas. Dari zaman Nabi Adam loh, sudah ada pemalas. Surat 20, 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. Artinya? Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Terus? Maka ia lupa akan perintah itu. Tuh. Ya, Dan terus? tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Males. Pelupa lagi. Ulang lagi dari awal, coba lagi dengerin. Dan sesungguhnya Hah? telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Maka ia lupa akan perintah itu. Pelupa, Cak. Terus? Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Tidak didapati kemauan yang kuat itu apa bedanya dengan males? Sama ya? Ya, beti lah, beda tipis. Sudah berapa? Sudah. Hah? Lebih. 5. Ayo. Sudah 5. Pertama, Keras kepala. keras kepala. Kedua ingkar. Ingkar. Ketiga bantah. Ketiga atau bantah. ngeyel. Ngeyel. Keempat, 4 malas. malas. 5, lupa. Lupa. Siapa bilang sempurna manusia? Nanti dulu ada prosesnya. Jangan main sempurna aja. Ini buktinya. Allah buka terang-terangan begini. Ayo, gimana tuh? Dan itu sifat dasar manusia. Dasar ini belum ada iblis, sudah begitu, apalagi ada iblis. Wah, makin-makin. Baru terasa ya? Baru terasa tuh. Jadi dikit-dikit yang disalahin iblis aja, ini nggak pakai iblis sudah salah kita. Oh ini kan setan salah. Ya, lawang tanpa setan lah. Jelas tabiatnya begini. Terus gimana nih ngerubahnya? Ayo. Waduh, ini ketika iblis datang. Tambah lagi. Tambah lagi. Parah. Seperti apa ya? Sempurna Pemirsa ya? gitu loh katanya. Iya. Sempurna Ini yang bagaimana? kalau selama ini Anda merasa bahwa sudah sempurna, kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Karena ini yang Ternyata. kita ingin bahas, yang kita ingin supaya kita lebih bisa memahami ya, mengenal diri kita. Kita akan teruskan pembicaraan kita sesaat lagi tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Meneropong mereka yang ada di garis terdepan, menelusuri kehidupan keseharian mereka. Bagaimana aparat kita menjaga kedaulatan wilayah RI? Tapal Batas, cerita orang-orang yang ada di perbatasan, bagaimana mereka tetap bangga menjadi Indonesia. Saya yakin NKRI akan harga mati. Mereka tahu dan mengerti patok atau pilar batas negara yang kita miliki. Tapal Batas, setiap Sabtu pukul 8 di TVRI. Sebenarnya kita mau masak apa sih hari ini? Kuliner Indonesia memperkenalkan ragam racikan masakan khas Nusantara yang menebar aroma cita rasa. Nanti rasanya mau lebih segar lagi itu tinggal diterapin sama jeruk nipis. Rempah-rempah asli Indonesia wujudkan kenikmatan tiada tara. Kuliner Indonesia setiap hari pukul 11.30. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali bersama kami di Serambi Islami. Semua ada di sini. Tadi kita sudah membahas 5 sifat dasar manusia. Baru 5. Baru 5 ya. 5. Yang pertama tadi keras kepala, Terus? ingkar, kemudian bantah, Suka bantah terus? malas, ya, lupa. lupa. Ada berapa lagi Canur? Mungkin ada 5 lagi? Total 49. Masya Allah Canur.
Ini yang jelek semua nih, Cak Nur? Yang jelek-jelek. Terus yang bagusnya kita nggak bahas? Ya biar sadar dulu lah. Oh, oke. Biar nggak sok suci dulu. Oke, Ini kan baik. banyak sok suci nih. Kayak nggak punya Iya. penyakit gitu loh. Benar. Kayak nggak punya penyakit Perasa hati yang gitu paling loh. benar begitu ya, Cak Nur ya? Oke. Jadi sebetulnya kita harus mengenal yang jelek-jelek. Iya. Ya. Ketika kita sudah mengenal Allah gitu, dalam arti hidayah sudah datang kepada kita, justru kita akan menjadi lebih baik dan menghilangkan sifat-sifat harus itu. dibuang. Oke. Nanti ada solusinya. Tapi 49 keburu nggak waktunya, Cak Nur? Ya kita bahas 1 bulan lah. Oke, selain yang 5 tadi, Cak Nur? Ya, iri. Iri. Ada nggak yang punya sifat iri nih, Cak Ayub? Tuh banyak itu. Surat 4 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Iri. Iri itu gini, Cak Sarul. Pedagang nih di nomor 1 tokonya, nomor 2. Yang ini laku jualan sepatu 10 kodi, ya. Yang A, yang nomor 1 nih, yang 1 10 kodi. Yang nomor 2 cuman setengah kodi. Iri nggak yang sebelah? Iri. Jadi ada nggak ya sifat yang seperti ini di pasar-pasar? Oh, banyak. Banyak. Di sekolahan? Iya. Beda-beda cuman irinya. Kalau di pasar soal dagang, di sekolah soal nilai. Ini dapat 7, ini dapat 6, soal dapat 9. Ya. Selebritis ada yang iri nggak selebritis? Semua kayaknya, Cak Nur. Gitu. Ya. Ustadz seperti Ustadz Ayub, Ustadz Dodi, ada nggak yang iri? Kira-kira? Kalau Ustadz Ayub enggak. Alhamdulillah. Amin. Oh, merasa diri saya lebih baik jadi. Amin. Pejabat ada nggak yang iri? Ada, ini naik pangkat, ini belum. Kurang lebih lah gitu. Iri. Sudah keberapa? 6. Prasangka buruk? Pernah nggak merasa punya prasangka buruk? Banyak loh, Cak. Mencari-cari kesalahan orang? Tuh. Gonjeng? Tuh. Ngolok-ngolok? Menghina? Banyak. Banyak, Cak. Kak diem aja sih? Kayaknya. Saya sedang mikir. Iya ya. Banyak gitu. ya. Banyak ya. Sifat-sifat jelek dalam diri saya. Iya, itu belum ada iblis nih. Belum. Masih dasar ini. Kita lihat ayatnya. Betul nggak prasangka buruk? Ya. 49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman. Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang mana yang dosa? Yang prasangka buruk, yang prasangka baik? Enggak apa-apa. Husnudon dengan suudzon. Tuh, prasangka buruk tuh, hati-hati yang sebelah sini nih. Ya. Lanjut. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Nyari kesalahan. Terus? Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Tuh, gunjing. Sudah berapa? Ayo, udah berapa? 8. Tadi 5. Udah 7. Hah? Tadi 5. Sampai lupa tadi. 5. Ayo. Tambah iri. Iri. Terus? Prasangka buruk. Prasangka buruk. Nyari kesalahan. Terus? Gunjing. Berarti berapa semua? 9 toh. Apa saya bilang? 49 nanti. Udah 9 ini. 40 lagi. Masih 40 lagi. Jadi jangan sok suci gitu loh. Kenapa? Bahaya kita ini. Apalagi yuk kira-kira? Sombong belum. Sombong belum. Membanggakan diri belum. Angkuh belum. Olok-olok. Ya, tadi apa? Olok-olok. Saya buka dulu yang olok-olok. Ini saya kertas saya nggak cukup. Nggak cukup ini, nggak cukup. Olok-olok, surat 49 ayat 11. Ayo. Belum ada iblis nih, Cak. Sudah begitu. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Terus? Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik
dari mereka yang mengolok-olokkan. Sudah berapa Ibu? Berapa? 12. Coba disebut lagi, lah saya sampai lupa saking banyaknya. Pertama apa? Keras kepala. Terus? Ingkar, terus? Membantah, terus? malas, melupa, iri, prasangka buruk, nyari kesalahan orang, menggunjing, sombong. Olok-olok, sombong belum tak buka ayatnya. Masih olok-olok 10 dah. 10. Sombongnya di ayat yang lain, 31 ayat 18. Ayo, 31 ayat 18. Sombongnya nih, ada sombong, ada angku. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Berapa? 11 ya? 11. Terus? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 12. Terus? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Berapa? 12. Coba, baru berapa menit, Cak? Udah 12. Masih ada lagi, Mas Ayub. Selain sombong, angku, membanggakan diri, ya. Masih ada nih. Apa kira-kira, Cak Dodi, ibu-ibu, coba dikit ingat. Sifat dasar keburukan manusia. Selain itu, ayo. Apa? Dengki, oke, dengki. Surat 2, 213. Dengki sama iri beda loh. Kalau iri karena keberuntungan, kalau dengki karena ideologi. Manusia itu adalah umat yang satu. Terus? Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Terus? Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Terus? Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang-orang yang didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka. Dengki, sebelum dengki berselisih. Coba ulang lagi. Sebelum dengki ada apa? Manusia itu adalah umat yang satu. Harusnya. Setelah timbul perselisihan. Berselisih itu. Jadi berapa tadi udah? 14. Berselisih. Terus dengki. Gitu. Apa tuh? Membanggakan diri. Ada lagi nggak yang masih diinget-inget, masih merasa lebih baik dari orang lain? Iya. Sombong itu ya. Tapi sudah sombong. Masuk setan yang itu. Itu. Oke. Ya. Surat 38 ayat 75-76. Udah mulai masuk tuh setan. Tapi nggak apa-apa. Kita buka dikit. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Terus? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Nah, terus? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Tahan. Nah, tuh. Tapi udah kemasukan iblis toh. Sebelum kemasukan iblis saja udah banyak, apalagi kemasukan yang beginian. Tuh. Bu, pernah nggak melihat orang kikir? Pernah. Pelit medit, tambah lagi tuh kikir. Surat 3, 180. Tuh. Kikir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Bakhil itu apa? Pelit. Pelit, dari awal, ulang. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Padahal sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu
akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Tuh, bakhil, pelit, medit, kikir. Ya. Tapi anggaplah satu kan kikir aja, itu istilahnya. Udah berapa tuh? Coba dihitung lagi, sampai lupa saya. Berapa? 16. Yang pertama apa? Keras kepala. Keras kepala, terus? Ingkar. Ingkar. Membantah. Bantah. Malas. Males. Lupa. Pelupa. Iri. Iri. Prasangka buruk. Prasangka buruk. Menggunjing. Gunjing. Nggak, cari kesalahan orang lain. Sombong. Sombong. Angkuh. Olok-olok. Dengki. Berselisih. Kikir. Kikir. 15 sudah. Medit ya, kelit. Kelit, kikir. Nah. Kira-kira masih ada lagi nggak ini? Coba baca surat 3 120. Isinya apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Terus? Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Apa ini? Sifat apa ini? Ulang lagi. Ulang lagi. Kalau ada orang yang senang, dia sedih. Kalau ada orang sedih, dia senang. Ayo baca lagi. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tuh, kalau ada orang baik, orang untung, sedih dia. Terus? Tetapi jika kamu memperoleh bencana, mereka bergembira karenanya. Tuh, kalau kena bencana, ada orang sedih, dia senang. Apa itu? SOS. Suka lihat orang sedih. Sedih lihat orang. Coba apa ya? SOS apa SOS? Senang lihat orang sedih. Sedih. Terus? Sedih lihat orang senang. Itu maksudnya. Ada nggak di kampung kita? Banyak. Berapa tadi ya? 16. SOS, seneng lihat orang sedih, sedih lihat orang seneng. Ada nggak di kantor-kantor? Panas dingin melihat orang senang. Tuh, kalau ada orang senang, tetangga beli kulkas, udah sedih dia. Jabatan baru gitu kan, waduh kayaknya nggak suka gitu ya. Begitu tuh. Iya, iya. Gini kok bilang sempurna tuh loh, bilang suci lagi. Nanti dulu, kita lihat dulu. Jangan main sempurna, main suci aja, ada prosesinya bro. Gitu. Iya, oke baik. Ini semuanya rasanya sedang mikir gitu ya. Wah ini kayaknya gue begitu nih gitu ya. Kayaknya ada semua ada di gua. Iya. Gua banget gitu loh. Iya, gua banget gitu. Tadi ibu-ibu kalau pas lagi disebutin, tadi apa-apa sifatnya? Iri, dengki, lebih baik, tapi ngomongnya seneng gitu. Iya gitu loh. Nggak, maksudnya baru sadar ternyata ada dalam diri kita, nempel nih ya. Nah ini para pemirsa juga nih diingatkan nih oleh pembahasan kita kali ini ya. Sederhana tapi menyakitkan. Betul. Dan untuk pemirsa semuanya yang ingin bergabung dengan kami untuk interaktif melalui telepon, silahkan nantinya kami tunggu di nomor telepon 5743476 di wilayah Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek 5743478 ya, atau melalui Twitter di @serambi_islami, dan kita tunggu ya respon ataupun partisipasi dari para pemirsa semuanya. Kita akan bahas lagi seperti apa sifat-sifat yang ada dalam diri kita yang buruk, yang harus kita buang ya, sifat-sifat manusia yang kemarin ketika jumrah itu sebetulnya hakikatnya adalah melempar sifat-sifat setan dalam diri kita. Nah sebetulnya kita juga bisa melakukannya di sini ya, di tanah air kita ini untuk bisa membuang sifat-sifat jelek itu. Amin. Baik, dan kita akan bertemu kembali sesaat lagi tetap di TVRI di Serambi Islami, semua ada di sini.
impian. Iya. Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Nggak Terus saya apa-apa. pengen punya Yang banyak penting perusahaan. Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depanmu. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar setiap Senin pukul 21. TVRI, betul sekali. Geliat Indonesia mulai terasa di mana-mana. Menelusuri perkembangan, kemajuan dan keberhasilannya, mengangkat kreativitas masyarakatnya. Meneropong lebih dekat kearifan lokal yang diemban tiap-tiap daerah. Indonesia Membangun setiap hari pukul 9.30 di TVRI. Tahun TVRI mempersatukan bangsa. TVRI betul sekali. Udah paling betul ya. Amin. Pemirsa nonton Serambi Islami karena pemirsa pasti akan tertusuk-tusuk bahwa wah sebenarnya masih banyak yang harus kita perbaiki, sifat-sifat jelek yang harus kita buang ya. Cak Nur, selain itu masih banyak. Apa lagi Cak Nur? Masih banyak. Waduh, rasanya kalau udah masih begitu banyak. saya juga makin deg-degan ini. Apalagi sih sebetulnya? Oke, saya buka aja ya. Iya, Surah 70 ayat 19. 70 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling banyak nih. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Lagi kikir. Oh, iya. Ayo. Mengeluh. Keluh kesah. Ya. Dapat 1 juta sebulan. Ngeluh. Dapat 2 juta. Ngeluh. 3 juta ngeluh, 4 juta demo. Dapat 50 juta sebulannya kayak ibu-ibu di sini ngeluh masih. Oh amin ya. Nanti dapat duit 50 juta amin baru setengah jam. Anaknya sakit ngeluh lagi. Iya. Nanti anaknya sembuh 50 juta dapat, orang tuanya sakit ngeluh lagi. Gak ada puasnya. Yang begini dibilang sempurna suci dari mana? Apalagi ibu-ibu. Sakit dikit, lagi lewat ke tetangga, aduh ngilu perasaannya, aduh ya Allah ngilu banget. Maunya semua orang ikut menderita, tapi gilirannya lagi seneng, hilang udah, gitu seneng-seneng sendiri. Kayak Ayo persis. Gitu tuh, kayak begitu. Kalau seneng lari dia, nggak inget mama tetangga enggak. Sakit dikit ngeluhnya sampai sekelurahan tahu. Apalagi kalau dia, ya. Waktu lewat, ada pacarnya di situ. Kena jarum aja, tangannya. Jadi manusia tuh gitu. Kalau kesah. Tahu enggak yang lain? Masih ada nggak kira-kira nih? Ada, tergesa-gesa. Was-was. Tuh, tergesa-gesa tuh sifat juga itu. Surat 21 ayat 37. Oh, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Loh, tergesa-gesa tuh manusia begitu tuh. Langkahnya terlambat, tergesa-gesa, gopo. Akhirnya kecelakaan. Lanjutin dari awal, ulang lagi. Manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Terus ujungnya? Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azabku. Tuh, kena azab tuh kalau tergesa-gesa, hati-hati. Terus? Maka, janganlah kamu minta kepadaku mendatangkannya dengan segera. Artinya, tergesa-gesa itu bahaya. Nanti kena azab. Jangan diminta segera datang. Akibat tergesa-gesa, azabnya datang nanti apa? Kecelakaan, jatuh, dan sebagainya. Oke. Sudah berapa? Berapa belas gitu, saya juga 19. Coba ulang lagi dari awal, biar hafal. Saking banyaknya Cak Nur. Iya, biar hafal. Ya? Ini belum ada was-was, belum rasa takut, masih belum ini. Ulang lagi. Pemirsa di rumah, diinget-inget, ditaruh di papan atau di kamar, tulis. Pertama apa? Sifat manusia. Keras kepala. Kedua,
Ingkar. Ingkar, bantah atau ingkar ya. Membantah. Ya, membantah ketiga. Ya terus? Malas. Males. Iya. Ada juga ya sifat males ya. Terus? Lupa. Iri. Prasangka buruk. Gunjing. Nyari kesalahan orang. Sombong. Angkuh. Dengki. Olok-olok. Dengki. Kikir. Berselisih. Pelit alas kekir. SOS. Terus? Ngeluh. Kesah. Berapa? Tuh, 18 tuh. Kalau SOS jadi 19. Kalau SOS jadi 2. Ya, 19 tuh pemirsa. Apa sudah cukup? Belum. Ini penyakit ya. Penyakit yang harus ini belum dihilangkan. Digoda iblis, belum. Sudah 19. Saya bilang 49. Yang belum digoda iblis 49. Apalagi setelah digoda 4.900. Bisa kebalik-balik ini. Ayo. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik. Ini ada penelpon nih. Ya, monggo. Sudah tidak sabar. Baik. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa dan di mana? Di Maman Bintaro. Oke, Bapak absen Pak. Sifat-sifat Bapak yang buruk apa Pak? Yes. Oke, silakan. Pak. Alhamdulillah, saya merinding dan dengan sifat-sifat manusia. Ulang lagi Pak siapa? Pak Haji Maman. Pak Haji Maman, subhanallah. Monggo Pak Maman, monggo Pak Maman. Iya, saya merinding Pak. Iya. Dengan sifat-sifat yang Rasulullah katakan sebelum wafat, mudah-mudahan orang berpegang Al-Quran dan hadis. Amin. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan Cak Nur selain Cak Nur Quran menjawab, nanti juga ada orang yang pintar hadis, yang hafal hadis, mudah-mudahan Cak Nur juga bisa menjawab dengan hadis-hadis Nabi. Alhamdulillah, nggih. Sehingga mudah-mudahan orang-orang itu yang dengar muslimin dan muslimat mudah-mudahan selamat semua dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya nanti. Nggih, Pak Maman. Ya, amin. Pak nanti Maman. insya Allah Pak Maman. Waalaikumsalam. Nanti insya Allah Pak Maman nanti ada satu konten khusus Al-Quran menjawab, hadis menjawab, biar lengkap. Nanti ada fikih menjawab. Wah luar biasa. Iya baik. Dan memang kita ingin menguak ya apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita mempelajari wahyu ya. Jadi Pak Maman ini bukan bertanya, tetapi ini berkomentari. Komentar akibat sebuah kesadaran. Oke, baik. Ini mendoakan kita juga. Mendoakan kita luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dari Pak Mustaqim di Kopang. Pak Mustaqim. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Oke. Pak Mustaqim. Iya, baik. Selamat Idul Adha Bapak semua di sini dengan jemaahnya. Semoga sehat selalu panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Ya rabbal alamin. Silakan Pak. Yang mau tanyakan Bapak Ustaz, bagaimana orang yang rajinnya salat, rajinnya numbang, terus sifatnya suka cemburu, suka iri, itu bagaimana pahalanya Bapak atau Guru? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustaqim ya? Ya, Pak Mustaqim dari Pak Mustaqim dari Kupang. Ya. Kupang itu NTT ya? Waduh. Lombok dari ya? Lombok. Ya, oh iya. NTB ya kalau Lombok ya? Kupang. Kopang. Oh Kopang. Bukan Kupang ya? NTT. Oh, sorry. Oke, ini baik sekali nih pertanyaannya. Karena memang ada yang secara kontradiktif ya. Oh, rajin sholat ya, secara fikihnya gitu ya. Tapi dia suka ngomongin orang. Ya, itu dia Chanur. Itu gimana tuh? Kayaknya nggak sholat deh itu. Nggak sholat Pak Mustaqim. Itu nggak sholat Pak, itu sembayang. Karena hanya secara fisik saja melakukan ya. Definisi sholat itu mencegah keji dan mungkar. Baca surat 2945. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa Arabnya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Terus?
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahasa Indonesianya. Wa la dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau gonjeng orang keji nggak? Fitnah, prasangka buruk, merugikan, keji. Korupsi, keji banget. Iya. Berarti orang ini masih belum bisa mencegah keji dan mungkar. Padahal sholat adalah sesungguhnya sholat itu inna sholata tanha adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau masih keji udah sholat belum? Belum. Berarti. Tapi sembahyang nggak? Jadi ada nggak orang sembahyang belum sholat? Ayo pikir, pemirsa, pikir. Banyak kayaknya. Banyak, ada nggak orang sembahyang tapi belum sholat? Karena sholat definisinya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah keji dan mungkar. Kalau masih gonjeng, masih menghina, masih keji, belum sholat tapi sembahyang. Apa beda sembahyang sama sholat? Kalau sembahyang itu gerakan. Kalau sholat itu perilaku. Perbuatan. Gitu loh. Pada waktu sholat Isya, Allahu Akbar. Keji nggak? Waktu sholat Isya, keji nggak? Nendang-nendang temen nggak? Waktu sholat, nendang-nendang nggak tangannya? Berarti waktu sholat mencegah keji dan mungkar nggak? Nah, makanya ini juga bisa dibilang sholat. Sholat Isya, karena juga melepas keji dan mungkar juga pada waktu sembahyang. Di titik delta sembahyang, itu sholat juga. Makanya disebut sholat asar, sholat Isya, sholat subuh. Karena nggak keji. Tetapi setelah sembahyang tadi yang gerakan, saya khawatir. Pertanyaan Pak Mutakin. Akhlaknya buruk banget. Iri, dengki, maki-maki orang. Ya, dia cuman begini aja berarti. Cuman sholat gerakan dia. Belum sholat perilaku. Pertanyaannya yang ditanya, cuman gerakannya apa semuanya? Ya semuanya lah, enak aja. 16:53. Ini kebanyakan orang gerakannya udah beres-beres, enak aja. Nggak bisa dong. Ayo baca. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Terus? Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya? Sesungguhnya ya, bukan katanya pokoknya atau riwayat ya. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Keras kepalanya ditanya nggak? Ditanya. Ingkarnya ditanya nggak? Ditanya, Cak. Bantahnya ditanya nggak? Pelitnya ditanya nggak? Ditanya, bro. Ayo, gimana nih? Ayo, keluh kesahnya nggak bersyukur? Ditanya. Ayo, Dok, gimana ini? Maka untuk menghilangkan harus sholat ini maksudnya. Udah bener banget pertanyaan Pak Mutakin, subhanallah. Luar biasa itu. Berarti Janur kalau tidak diiringi dengan perbuatan atau akhlak yang baik setelah gerakan tersebut, tidak bisa dikatakan bahwa dia pun sudah menggugurkan kewajiban dong berarti. Ya, saya lebih kepada bahwa khusyuk itu ada 3 gitu loh. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, khusyuk setelah sholat. Ini saya main khusyuk cuman ketika sholat tok. Karena ini satu paket sebetulnya Janur ya. Packaging, satu paket. Iya. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ini. Pusing. Ini sifat-sifat jeleknya sudah. Ternyata kualitas sholat kita juga harus dipertanyakan lagi. Harus. Apalagi yang harus dipertanyakan kepada diri kita. Sesaat lagi tetap di TVRI, di Serambi Islami. Semua ada di sini.
Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Meneropong mereka yang ada di garis terdepan, menelusuri kehidupan keseharian mereka. Bagaimana aparat kita menjaga kedaulatan wilayah RI? Tapal Batas, cerita orang-orang yang ada di perbatasan, bagaimana mereka tetap bangga menjadi Indonesia. Saya yakin NKRI akan harga mati. Mereka tahu dan mengerti patok atau pilar batas negara yang kita miliki. Tapal Batas, setiap Sabtu pukul 8 di TVRI. TVRI saluran pemersatu bangsa, TVRI betul sekali. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat manusia di Serambi Islami. Ya, tadi kita bicara mengenai kualitas sholat kita. Sejauh mana sih sebetulnya apa sih yang harus kita perbaiki ya Canur ya? Selain sholat tadi apa lagi Canur? Ntar dulu. Sifat buruk kita belum selesai. Waduh, itunya belum selesai ya? Sudah berapa tadi? Sudah 19 ya? 20 ya? 19. Berapa? 19. Dengerin Cak Sarul. Ya. Surat 60 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi manusia ini suka mempersekutukan Allah. Musyrik. Tulis. Yang ke-20 inget-inget yang bahaya. Tidak akan mencuri. Tuh, nyuri. Tuh, banyak tuh yang nyuri. Ya. Terutama yang suka nyuri-nyuri dompet suami itu loh. Ayo ngaku ibu. Ada 100.000, 10.000 tuh. Ya, mencuri nih. Cuma nggak mau dibilang pencuri, nggak mau. Apalagi habis itu tidak akan berzina. Zina. Ya. Bahasa kerennya selingkuh. Tidak akan membunuh anak-anaknya. Tuh, abortus. Muncul ini, apalagi? Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Bohong. Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Tahan. Barusan apa saja? Musyrik. Mencuri. Zina. Berzina. Membunuh. Dusta. Alias bohong. Ibu-ibu pernah bohong enggak? Tuh. Yakin terjadi. Sudah berapa? 24 ya? 24. Kira-kira masih ada nggak ya? Masih. Nih, 3372, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Zalim dan bodoh. Jangan sok pinter. Allah aja bilang bodoh kita kalau nggak disempurnakan. Sudah berapa tadi? 25. Sudah 25 ya? Ini kalau tak terusin nggak cukup waktunya. Kita batasin ya, tambah 2 lagi lah ya. 27 gitu loh. Ya. Apa? Yang ke-26, 27-nya. Melampaui batas manusia itu. Makan kebanyakan. Ya, tidur kebanyakan. Manusia begitu tuh. Surat 7 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Ya, makan seenaknya kebanyakan. Tidur dibangunin marah-marah. Oke. Dapat rezeki kalau bisa 7 turunan. Melampaui batas manusia ini. Tadi ada was-was tadi nggih? Nah, surat 7 200 sampai 201. Yo, was-was saya tambah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Terus? Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila ditimpa was-was. Was-was. Terus? Bila ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah. Tuh. Ragu-ragu tuh. Ragu-ragu. Ya. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Oh ya, was-was. Barusan melampaui batas. Udah berapa? Nah, kita stop 27 dulu. Ya. Kalau masih banyak. Tapi nanti kita bahas di pertemuan gimana berikutnya jalan ya. keluarnya? Kita bahas nanti apa kita buka sekarang? Bagaimana jalan keluarnya menghilangkan 27 ini? Bagusnya sekarang Cak Nur untuk 27 ini. Yang berikutnya lagi nanti di episode berikutnya. Ya, maka disinilah pemirsa yang di rumah. Satu, Allah berfirman, kamu jangan sok suci. Banyak sifat-sifat dasar jadi tabiat manusia. Nggak usah sok suci. Ya, soal 53, 32. Itu solusi pertama. Iya ya, aku ini kotor ternyata. Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih dalam janin perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Satu, kita pegang nih. Ya, nggak sok suci, nggak sok suci, nggak sok suci itu dulu. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, merasakan nggak suci. Oke. Itu dulu. Cak Nur, sebelum dilanjutkan dengan solusinya yang lain, kita ingin ke pertanyaan dari ibu-ibu. Tadi di belakang udah yang mau tanya katanya gitu. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Oke, ya. Ya, silakan Ibu. Sudah langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajatil Fuad mau bertanya kepada Pak Cak Nur, bagaimana cara mengantisipasi sifat-sifat tadi. Sifat-sifat semuanya itu yang ada yang tadi sudah diterangkan. Iya. Sebanyak 27. Total 49 masih banyak. Iya, yang sekarang aja. Yang ini aja ya. Iya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Baik, pertama terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih dengan Bunda Tin. Bunda Tin. Ya. Bunda Tin, terima kasih Bu Agus pertanyaannya. Sehingga saya tinggal melanjutkan. Pertama, kita tidak boleh merasa sok suci. Kalau udah sok suci, gawat ini. Lepas ini semua. Yang kedua, itulah diperlukan sholat. Maka sifat-sifat itu harus dibarikade. Dipotong, atau dibuntu. Supaya keluarnya bagus. 0. Dibarikade. Barikade pertama, itulah perlunya agama. Ya, agama. Yang kedua, perlunya budaya. Yang ketiga, perlunya adat istiadat. Yang keempat, perlunya ritual ya atau ritual untuk mengingatkan kembali. Kalau di Islam dengan sholat 5 waktunya. Mengingatkan, jangan sombong, jangan pelit, jangan serakah dan sebagainya. Masih banyak tadi. Jangan curang dan yang terakhir jangan melakukan kerusakan di muka bumi yang belum kita sebut. Berarti total 30 dulu pemirsa yang hari ini kita bahas. Masih banyak sifat-sifat jelek manusia yang menjadi tabiat sebelum adanya iblis. Maka berhati-hatilah dengan diri sendiri, karena semua itu dari dalam. Semoga dengan beragama, berbudaya,
beradat istiadat, dan melakukan ritual-ritual, maka sifat-sifat ini akan terbarikade sehingga kita makin hari semakin baik yang Allah sampaikan demi jiwa dan penyempurnaannya. Makin sempurna, maka kemudian Allah berfirman, manusia adalah